Hai Nov. Oh iya Ham, kamu udah tahu info tentang gempa yang di Cianjur belum? Oh iya, tahu yang gempa di Cianjur itu kan? Yang kekuatannya sampai 5,6 magnitudo itu. Iya, terus juga udah makan korban jiwa sampai 271 orang. Iya, saya sedikit membayangkan dan menyimak berita gempa yang terjadi di Cianjur. Yang saya tahu kita itu seharusnya membuat bangunan anti gempa yang dibuat dengan memberikan pengikat-pengikat yang biasanya dibuat dari beton bangunan agar lebih kokoh. Iya bener banget ya, harusnya pemerintah membuat aturan SNI-nya bagaimana membangun bangunan anti gempa untuk masyarakat. Tetapi yang saya baca dari berita, katanya pemerintah itu sebenarnya sudah mengeluarkan SNI bangunan gedung tahan gempa pada tahun 2002 dan diperbarui di 2012 dan 2019. Namun ternyata itu hanya digunakan oleh bangunan tinggi. Tapi kenapa masyarakat nggak melakukan peraturan itu ya? Padahal itu bisa bikin rumah kita jadi lebih aman dari gempa bumi. Mungkin karena bangunan rumah tempat kita tinggal itu dibangun oleh tukang dan tanpa desain teknis, atau mungkin ada beberapa tukang belum paham bagaimana teknik membangun rumah sesuai teknik SNI. Jadi sebenarnya pengetahuan dan persepsi resiko itu sangat penting banget ya. Iya bener banget, tuh sangat penting untuk ketahanan tempat tinggal kita sendiri. Dari sini kamu udah paham kan? Iya aku jadi paham. Oh ya Kak Helma, tadi tuh aku dengar perbincangan dari Kak Nova sama Bang Ilham. Katanya tuh gempa di Cianjur tuh ada yang menjanggal, yang ngebuat bangunannya tuh runtuh. Oh iya, aku tuh lumayan nyimak berita gempa yang di Cianjur itu. Yang aku tahu, kita tuh seharusnya bikin bangunan dengan ngasih pengikat-pengikat itu yang dibuat dari beton, biar bangunannya lebih kokoh gitu sih katanya. Iya bener banget ya, seharusnya tuh pemerintah buat aturan SNI yang harusnya tuh membangun bangunan tuh anti gempa untuk masyarakat. Dan harusnya tuh diwajibkan untuk masyarakat. Tapi yang aku baca dari berita, katanya pemerintah itu sebenarnya udah ngeluarin SNI bangunan gedung tahan gempa pas tahun 2002. Terus diperbarui itu di 2019 dan 2012. Tapi ternyata itu tuh cuma dipakai sama bangunan-bangunan tinggi gitu. Terus kenapa masyarakatnya nggak ngelakuin peraturan itu ya? Padahal itu tuh bisa bikin rumah kita jadi seenggaknya tuh aman dari gempa bumi kan. Jadi nggak hancur-hancur banget kalau terjadinya gempa bumi. Mungkin karena beberapa bangunan di rumah yang tempat kita tinggal ini tuh dibangunnya sama tukang, bukan sama desain teknis. Jadi mungkin aja tukangnya belum paham gimana teknik membangun rumah sesuai teknik SNI. Jadi sebenarnya pengetahuan dan persepsi resiko itu sangat penting banget ya. Iya bener banget, itu tuh penting banget tahu sama ketahanan tempat tinggal kita sendiri. Kak Agnes paham kan? Oh gitu. Aku jadi paham atas informasi yang kamu kasih Kak Elma. Iya Kak Agnes, semoga info dari Kak Nova dan Kak Irham itu berguna ya buat kita. Kan kita jadi sama-sama ngerti, kita sharing ilmu di sini.